Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Tambunan dari kelas AK705 Program Studi PJJ Akuntansi S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan analisis laporan keuangan untuk melengkapi ujian tengah semester tahun 2025. Analisis laporan keuangan merupakan proses untuk menginterpretasikan informasi finansial perusahaan secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana suatu perusahaan beroperasi, mengelola aset menghasilkan laba, serta bagaimana perusahaan tersebut dibiayai. Analisis laporan keuangan bukan hanya sekedar membaca angka, tetapi mencoba menggali informasi yang tersirat mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan risiko perusahaan. Analisis ini sangat penting di dunia bisnis karena berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi manajemen untuk menilai efektivitas bagaimana kebijakan perusahaan tersebut. Selain itu, analisis juga membantu pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan bisnis. Dengan memahami laporan keuangan ini, kita dapat melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan di masa kini serta memperkirakan prospek ke depannya. Lalu, apa yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan? Berbagai aspek penting yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan itu yang pertama adalah analisis dimulai dari memahami struktur dan isi laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas. Setiap laporan memiliki fungsi dan informasi yang berbeda, namun saling berhubungan dalam menggambarkan kinerja perusahaan. Dari laporan laba rugi, kita dapat melihat kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dan laba. Dari neraca, kita dapat mengetahui posisi aset, kewajiban, dan modal pemilik. Dari laporan arus kas, kita dapat mengetahui bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kasnya, apakah dari aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Sementara laporan perubahan ekuitas memberikan gambaran bagaimana modal perusahaan berubah dalam satu periode. Selain memahami struktur laporan, analisis laporan keuangan berfokus pada penilaian kinerja operasional, efisiensi penggunaan aset, perputaran persediaan, serta kemampuan perusahaan mengelola utang. Analisis ini juga membantu mengidentifikasi risiko yang dihadapi perusahaan, baik risiko likuiditas, solvabilitas, maupun risiko profitabilitas. Keseluruhan analisis ini memberikan gambaran mengenai potensi pertumbuhan perusahaan dan membantu dalam memprediksi kondisi keuangan di masa mendatang. Nah, selanjutnya adalah cara menganalisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dilakukan melalui beberapa tahap utama. Tahap pertama adalah mengumpulkan laporan keuangan perusahaan untuk satu atau beberapa periode tertentu agar kita dapat melakukan perbandingan dari waktu ke waktu. Tahap kedua adalah melakukan analisis horizontal, yaitu membandingkan laporan keuangan antar tahun untuk melihat tren perubahannya. Dengan metode ini, kita dapat melihat apakah suatu akun meningkat, menurun, atau tetap sama, serta mengetahui persentase perubahan dari tahun sebelumnya. Analisis horizontal sangat berguna untuk melihat pertumbuhan jangka pendek. Lalu tahap berikutnya adalah analisis vertikal atau biasa disebut dengan common size, yaitu mengubah angka absolut menjadi persentase sehingga memudahkan perbandingan antar perusahaan atau antar periode. Contohnya, dalam laporan laba rugi, setiap pos dihitung sebagai persentase dari penjualan sehingga kita dapat melihat efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya. Kemudian analisis tren atau angka indeks. Digunakan untuk memantau perkembangan perusahaan dalam jangka panjang dengan menentukan satu tahun dasar. Teknik ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tren pertumbuhan perusahaan selama beberapa tahun. Tahap berikutnya adalah menghitung rasio keuangan, yang merupakan alat paling efektif untuk mengukur berbagai aspek keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Dan tahap terakhirnya adalah menginterpretasikan seluruh hasil analisis untuk menarik kesimpulan tentang kondisi dan kinerja perusahaan. Nah,
Inilah rasio-rasio dalam analisis laporan keuangan. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya membahas lebih detail dari rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dan hanya menyinggung sedikit saja tentang rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Yang pertama itu adalah rasio likuiditas. Rasio keuangan merupakan alat analisis yang paling banyak digunakan karena mampu memberikan gambaran terukur dan lebih mendalam mengenai kondisi finansial perusahaan. Rasio ini mempermudah analisis dengan memberikan indikator yang dapat dibandingkan dengan standar industri, perusahaan lain, atau tren dari waktu ke waktu. Nah, rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya ada current ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai apakah aset lancar perusahaan cukup untuk menutupi utang lancar. Rasio ini memberikan gambaran umum mengenai kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual aset tetap atau melakukan pendanaan tambahan. Lalu yang kedua adalah quick ratio, memberikan analisis yang lebih ketat dengan mengecualikan persediaan dari aset lancar, karena persediaan umumnya membutuhkan waktu untuk dikonversi menjadi kas. Rasio ini sering disebut dengan acid test ratio, karena memberikan estimasi kemampuan perusahaan dalam menghadapi kebutuhan likuiditas mendesak. Lalu ada cash ratio, adalah rasio paling konservatif yang hanya mempertimbangkan kas dan setara kas. Rasio ini memberikan gambaran seberapa besar kemampuan perusahaan melunasi utang lancar secara langsung menggunakan kas yang tersedia tanpa mengandalkan konversi aset lainnya. Ketiga rasio ini sangat penting karena menunjukkan kemampuan jangka pendek perusahaan dalam menghadapi kebutuhan operasional dan kewajiban finansial yang mendesak. Lalu ada rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang dan menilai tingkat ketergantungan perusahaan pada utang. Yang pertama itu ada debt to asset ratio, menunjukkan seberapa besar porsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Jika rasio itu terlalu tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada pendanaan eksternal yang meningkatkan rasio finansial, terutama saat pendapatan tidak stabil. Lalu yang kedua ada debt to equity ratio atau DER, memberikan gambaran mengenai keseimbangan antara modal pemilik dan utang dalam struktur pendanaan perusahaan. Rasio yang tinggi menunjukkan perusahaan menggunakan utang secara agresif untuk mendanai operasional dan ekspansinya, yang berpotensi meningkatkan beban bunga. Lalu yang ketiga itu ada time interest earned atau TIE, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar beban bunga dari EBIT-nya. Rasio ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan operasi tanpa gagal bayar. Jika rasio TIE ini rendah, perusahaan berisiko mengalami kesulitan keuangan dalam jangka panjang. Nah, ketiga rasio ini sangat penting untuk menilai kesehatan finansial jangka panjang, serta tingkat risiko yang ditanggung oleh kreditur dan investor. Lalu kembali ke rasio aktivitas dan rasio profitabilitas, kita akan singgung sedikit. Nah, kalau rasio aktivitas yang mengukur aktivitas perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan, sedangkan rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan ataupun aset yang dimiliki. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.